Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sadida. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan lingua franca di Indonesia sebagai varian bahasa Melayu. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri terkhusus, ciri-ciri tertentu, dan dipergunakan dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, komunikasi, media, dan pendidikan. Tapi sebelum saya membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, saya akan membahas tentang fungsi dan ciri-ciri bahasa Indonesia. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri bahasa Indonesia. 1. Sistematis. Bahasa Indonesia mengikuti kaidah tata bahasa yang baku. Yang kedua, kaya kosakata. Terdiri dari kosakata yang sangat banyak, termasuk daerah dan asing. Yang ketiga adalah fleksibel. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, yakni fungsi-fungsi bahasa Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identitas sosial. Sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia yang beragam suku dan budaya. Yang kedua adalah komunikasi. Memfasilitasi interaksi antara penduduk dari berbagai daerah. Yang ketiga adalah pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dengan peran yang vital, maka bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejarah perkembangan bahasa Indonesia dibagi menjadi 6 bagian. 1. Masa periode awal, yakni masa prakolonial. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara. Bahasa ini dipengaruhi dan oleh berbagai bahasa lokal, termasuk bahasa daerahnya masing-masing. Yang kedua, pengaruh kolonial. Masa kolonial Belanda pada tahun 1600-an sampai 1942, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dalam perdagangan dan administrasi. Pada periode ini, bahasa ini mengalami pengayaan kosakata dari bahasa Belanda, Arab, dan Portugis. 3. Bahasa Indonesia resmi. Pada masa Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Ini merupakan titik penting dalam pergerakan nasional untuk menyatukan berbagai suku dan bahasa di Indonesia. Keempat, periode kemerdekaan pasca 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Pemerintah mulai melakukan standarisasi dan penyebaran bahasa ini di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan media. 5. Perkembangan modern, yakni pada masa era globalisasi. Pengaruh bahasa asing, terutama Inggris, semakin kuat. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan penyerapan istilah dan kosakata baru sebagai pengaruh teknologi informasi. Yang keenam, kondisi terkini. Bahasa Indonesia kini digunakan secara luas dalam berbagai konteks dan dari pemerintahan, pendidikan, hingga media sosial.
Terdapat upaya terus-menerus untuk melestarikan bahasa Indonesia daerah dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kaya dan beragam. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah hasil dari perjalanan yang panjang, melibatkan berbagai pengaruh budaya, sejarah, politik, dan komunikasi. Kini, bahasa ini berfungsi sebagai simbol persatuan dan kesatuan, lalu identitas bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Kolan Sarida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.